Inilah kisah horor yang tersembunyi di kegelapan. Pesugihan uang gaib Nyi Roro Kidul. Tangisan bayi mereka, Aisyah, tiba-tiba terdengar begitu keras. Seolah ada yang mengintai, menunggu waktu untuk menghancurkan ketenangan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak mereka? Dengarkan bisikan kisah horor ini selengkapnya. Suara tangis bayi yang keras dan memekakkan telinga terdengar memenuhi rumah sederhana milik Ricky dan istrinya, Ningsi. Bayi mereka, Aisyah, tidak berhenti menangis, meskipun sudah beberapa kali mereka mencoba menenangkannya. Ricky dengan cemas menggoyang-goyangkan tangan kecil Aisyah, sementara Ningsi mencoba menenangkannya dengan menyusui. Namun, tangisan itu justru semakin keras, seolah ada yang mengganggu atau menyakitinya. Aisyah yang masih bayi, mata kecilnya yang bulat menatap tajam ke arah langit-langit rumah mereka. Ada sesuatu yang sangat aneh pada pandangan matanya. Tatapan itu kosong, tetapi ada sesuatu yang gelap di dalamnya. Mata itu seakan menembus jauh ke dalam, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Ricky dan Ningsi saling berpandangan, merasa ada yang tidak beres. Mata Aisyah tidak pernah berpindah, tetap terfokus pada langit-langit rumah. Hening. Hanya ada suara tangisan Aisyah yang menggema. Ricky dan Ningsi saling berpandangan, keduanya merasakan kekhawatiran yang sama. Apa yang sedang terjadi? Mereka merasa ada sesuatu yang tidak biasa, sebuah energi yang tak terlihat namun sangat terasa di udara. Ada sesuatu di dalam rumah yang membuat mereka semakin cemas, sesuatu yang seakan menguasai setiap sudut ruangan. Langit-langit yang awalnya tampak biasa kini terasa begitu menakutkan. Setiap goyangan ringan dari lampu gantung, setiap bayangan yang muncul di pojok ruangan, tampak seperti ancaman yang siap menerkam. Ricky merasakan tubuhnya semakin kaku, jantungnya berdegup cepat. Perasaan takut itu semakin menghimpit dada, tak peduli betapa keras ia mencoba mengabaikannya. Ningsi, yang berada di sampingnya, juga merasakan hal yang sama. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata yang menekan mereka dari segala arah. Di tengah ketegangan yang semakin mencekam, Aisyah masih terus menatap tajam ke atas, matanya tak bergeming. Ricky mencoba untuk mendekat, menggoyang tubuh Aisyah dengan lembut, namun tidak ada reaksi. Tangisan bayi itu seakan tak terhentikan, seolah-olah ada yang mengendalikan tangisannya. Ricky mulai merasakan teror yang semakin mendalam, seolah-olah ada kekuatan lain yang hadir di dalam rumah itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua yang ada di rumah itu terasa sangat berbeda. Heningnya malam yang biasanya menyenangkan kini terasa seperti beban yang tak terangkat. Ricky dan Ningsi merasa terperangkap dalam ketakutan yang semakin menebal. Tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk semua yang terjadi, hanya ada perasaan yang mengerikan, yang semakin lama semakin menggenggam hati mereka. Di balik tatapan mata Aisyah yang tak teralihkan, ada sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang menggantung di udara dan menambah kengerian di dalam rumah itu. Sudah 3 jam sejak Aisyah, bayi Ricky dan Ningsi, terus menangis tanpa henti. Suara tangisan itu terdengar semakin menggema di seluruh rumah, membuat keduanya merasa semakin tertekan. Ricky dan Ningsi mencoba berbagai cara untuk menenangkan Aisyah, namun tak ada yang berhasil. Bayi mereka masih menangis keras, matanya terus menatap tajam ke langit-langit rumah, seolah-olah melihat sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Keheningan malam yang biasanya menenangkan kini terasa penuh ketegangan. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu depan. Ricky yang tampak lelah dan bingung membuka pintu, dan di sana berdiri Bu Fatimah, tetangga mereka yang sudah cukup tua. Bu Fatimah membawa sebuah sapu lidi di tangan kirinya dan sebuah gelas kecil berisi air di tangan kanannya. Wajahnya tampak serius, meskipun ada sedikit kekhawatiran yang terlintas di matanya. Tanpa banyak bicara, Bu Fatimah masuk ke dalam rumah dan berjalan perlahan menuju pojok-pojok ruangan. Ricky dan Ningsi hanya bisa memandangnya dengan tatapan bingung, namun merasa sedikit lega karena kedatangan tetangga mereka. Bu Fatimah meminta izin untuk melakukan sesuatu, mengipaskan sapu lidi di sekitar sudut-sudut rumah, sambil sesekali menyipratkan air dari gelas kecil itu ke lantai. Seperti sedang membersihkan sesuatu yang tak kasat mata. Saat Bu Fatimah terus melakukan ritualnya,
suasana di rumah itu tiba-tiba terasa lebih tenang. Aisyah yang sebelumnya tak henti-hentinya menangis, seolah terdiam begitu saja. Tangisannya yang memekakkan itu berhenti dalam sekejap. Mata Aisyah, yang tadi terus menatap tajam ke langit-langit rumah, kini perlahan-lahan berpaling. Ia tidak lagi menatap ke atas, matanya yang semula terbuka lebar kini tampak lebih tenang, meskipun masih sedikit terlihat bingung. Ricky dan Ningsi saling memandang, tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun, mereka merasakan perbedaan yang sangat jelas. Suasana rumah yang semula mencekam kini terasa sedikit lebih ringan, dan ketegangan yang sempat menekan dada mereka perlahan menghilang. Mereka merasa ada sesuatu yang telah berubah, meskipun tidak sepenuhnya bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ricky dan Ningsi merasa sangat lega. Setelah kejadian itu mereda, Bu Fatimah pun diminta untuk kembali ke rumahnya. Ricky mengantar wanita tua itu ke depan rumahnya, meskipun hati dan pikirannya masih dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Langkah mereka pelan, dan Ricky tak bisa menahan rasa lega yang perlahan mulai menghampiri, meskipun bayang-bayang ketegangan masih menghantui dirinya. Ia tak tahu pasti apa yang terjadi, tetapi ada sesuatu yang berubah setelah Bu Fatimah datang. Sesampainya di depan rumah Bu Fatimah, ia berhenti sejenak, menatap Ricky dengan ekspresi serius. Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak lebih tegang, seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ricky merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan, namun ia tidak tahu apa itu. Sebelum berbalik masuk ke dalam rumahnya, Bu Fatimah menatap Ricky dengan tatapan yang dalam. Ada kekhawatiran yang jelas di matanya. Ia lalu mengingatkan Ricky dengan perlahan, "Hati-hati, nak, Ricky. Ada sesuatu hal yang ibu tidak bisa jelaskan." Kata-kata itu terdengar berat, seperti membawa peringatan yang harus dipahami. Ricky tertegun mendengar ucapan Bu Fatimah. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini dianggap sebagai tetangga baik itu akan mengatakan sesuatu yang begitu misterius. Rasa kaget mulai menguasai dirinya. Apa yang dimaksud oleh Bu Fatimah? Apa yang dia tahu tentang kejadian tadi malam yang tak bisa dijelaskan? Ricky merasa ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi, dan peringatan Bu Fatimah seperti membuka sebuah pintu ke dalam dunia yang jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Ricky berdiri lama di depan rumah Bu Fatimah, memperhatikan langkah wanita itu yang semakin menjauh. Ada kecemasan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Apa yang Bu Fatimah tahu? Mengapa ia begitu waspada? Tetapi, saat Bu Fatimah sudah hilang dari pandangan, Ricky kembali menoleh ke arah rumahnya. Ia merasa ada sebuah beban berat yang tetap tertinggal di hatinya, dan ketegangan yang melingkupi malam itu belum benar-benar menghilang. Semua yang terjadi masih membekas dalam pikiran Ricky, seperti sebuah peringatan yang terus bergaung di dalam kepalanya. Setelah kejadian yang terus-menerus terjadi di rumahnya, Ricky merasa tidak bisa lagi tinggal diam. Perasaan cemas dan tidak tenang semakin menghimpitnya. Setiap malam yang berlalu terasa lebih buruk, dan ia merasa ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang sulit dijelaskan. Ricky mulai berpikir bahwa mungkin ada hal yang lebih besar yang harus dipahami, sesuatu yang hanya bisa dijelaskan oleh seseorang yang lebih berpengalaman. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah bapaknya, Pak Slamet, yang tinggal di sebuah kota kecil tidak jauh dari rumah mereka. Keputusan itu datang begitu saja, seolah-olah nalurinya memberitahunya bahwa inilah langkah yang harus diambil. Meski berat, ia tahu ia membutuhkan jawaban. Ia mempersiapkan segala sesuatunya dan mengajak istrinya, Ningsi, untuk ikut bersamanya. Setelah memutuskan untuk berangkat, mereka berdua menempuh perjalanan menggunakan mobil. Jalanan yang dilalui tidak terlalu panjang, hanya sekitar 2 jam dari rumah mereka, namun rasa cemas di hati Ricky membuat waktu seakan berjalan lebih lambat dari biasanya. Mobil melaju pelan di jalanan yang agak sepi, dikelilingi oleh pemandangan pedesaan yang terlihat damai. Namun, Ricky tidak bisa benar-benar menikmati perjalanan ini. Pikirannya terfokus pada apa yang terjadi di rumah mereka, tentang Aisyah, tentang tangisan yang tak bisa dijelaskan, dan tentang ketegangan yang masih menyelimuti rumah mereka. Meskipun ia berusaha tetap tenang, perasaan tidak nyaman tetap menggelayuti pikirannya. Setelah beberapa waktu,
Akhirnya mereka sampai juga di kota kecil tempat Pak Slamet tinggal. Rumah Pak Slamet terletak di pinggiran kota, dikelilingi oleh kebun yang cukup luas dan pohon-pohon yang tumbuh rindang. Begitu mobil berhenti di halaman rumah, Ricky menghembuskan napas lega. Meski rasa cemas masih ada, setidaknya ia merasa sedikit lebih tenang dengan berada di tempat yang lebih familiar. Pak Slamet, yang sudah menunggu di depan rumah, menyambut kedatangan mereka dengan senyum hangat. Wajahnya yang sudah berusia menunjukkan bekas-bekas kehidupan yang penuh pengalaman. Meskipun begitu, ada keseriusan di matanya saat melihat Ricky dan Ningsi yang tampak terbebani oleh sesuatu. Tanpa berkata banyak, Pak Slamet mengundang mereka masuk ke dalam rumah. Ricky merasa sedikit lega karena akhirnya bisa berada di tempat yang jauh dari kekhawatiran rumahnya. Namun, di dalam hatinya, pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka? Apa yang harus dilakukan untuk menghadapinya? Perasaan gelisah yang membebani dirinya belum sepenuhnya hilang, tetapi setidaknya, dengan berada di rumah bapaknya, ia merasa langkah pertama untuk mencari jawaban sudah dimulai. Setelah perjalanan panjang, Ricky dan Ningsi akhirnya sampai di rumah Pak Slamet. Mereka disambut dengan hangat dan segera dipersilakan masuk ke dalam rumah. Pak Slamet menunjukkan kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. Kamar itu terasa nyaman, dengan lampu tidur yang lembut dan bed cover yang rapi. Ningsi terlihat sedikit lelah, namun ia masih tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandang sekitar sambil merapikan rambutnya. "Mas, Bapak beli mobil baru?" tanya Ningsi dengan nada yang sedikit bingung, sambil memandang ke arah jendela kamar yang menghadap ke halaman rumah. "Terus, rumah ini kok terlihat agak berbeda? Apa ada perubahan?" Ricky yang sedang duduk di kursi samping tempat tidur hanya mengangguk pelan. Ia memandang keluar jendela, namun pikirannya berkelana ke arah lain. Ia juga sempat berpikir tentang mobil baru dan beberapa perubahan yang terlihat di rumah ini. Namun, dalam hatinya, ia segera menepis perasaan itu. Ada banyak hal yang masih membingungkannya, dan rasanya ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Mungkin Bapak dapat arisan, atau mungkin saja istri kedua Bapak, Bu Lastri, yang membelikan, jawab Ricky dengan santai, berusaha untuk mengabaikan pikiran yang mulai mengusik di benaknya. Ricky tahu betul tentang pernikahan kedua bapaknya. Sejak Bu Ani meninggal, Pak Slamet menikah lagi dengan Bu Lastri, seorang wanita yang lebih muda, dan itu membawa perubahan dalam keluarga mereka. Meski begitu, Ricky memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia lebih ingin fokus pada masalah yang ada di rumahnya saat ini. Masalah yang membuat hatinya gelisah dan perasaan tidak tenang menghantuinya sejak beberapa waktu terakhir. Ningsi melihat Ricky yang tampak lebih tenggelam dalam pikirannya, jadi ia tidak bertanya lebih lanjut. Setelah beberapa saat hening, Ricky mengangkat kepala dan berkata, "Mas mau keluar dulu, mau ngobrol sama Bapak. Kamu istirahat aja dulu." Ningsi hanya mengangguk, sedikit khawatir melihat perubahan sikap Ricky yang lebih pendiam belakangan ini. Namun, ia tahu bahwa suaminya itu membutuhkan waktu untuk berpikir dan mencari jawaban atas perasaan cemas yang terus membebani dirinya. Ricky pun keluar dari kamar, meninggalkan Ningsi yang kini berbaring di tempat tidur. Ia merasa sedikit lelah, namun tetap terjaga, matanya terpejam meskipun pikirannya tetap terjaga. Ricky berjalan perlahan menuju ruang tamu. Hatinya dipenuhi banyak pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan, namun ia merasa bahwa mungkin hanya Bapak yang bisa memberinya sedikit pencerahan. Di ruang tamu yang nyaman, Ricky dan Pak Slamet duduk berdua, mengobrol sambil melepas rindu yang sudah lama terkumpul. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, pekerjaan, dan masa lalu yang tak bisa dilupakan. Suasana itu terasa akrab, seperti dulu ketika Ricky masih tinggal di rumah ini. Pak Slamet, meski sudah berusia lebih tua, masih terlihat bugar dan penuh semangat. Ricky merasa nyaman berada di sana, sejenak melupakan kecemasan yang selama ini menghantui. Mereka asyik berbincang, menikmati waktu bersama yang jarang terjadi, ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki menuju ruang tamu. Tak lama kemudian, Bu Lastri, istri kedua Pak Slamet, muncul di pintu dengan senyuman ramah.
"Ricky, sudah sampai," katanya, sambil berjalan masuk dengan langkah ringan. Ricky segera berdiri dan menghampiri Bu Lastri, lalu mencium tangan ibu tirinya itu dengan rasa hormat. Ia merasa sedikit canggung, tetapi tetap menghargai Bu Lastri yang sudah lama menjadi bagian dari keluarga mereka setelah Bu Ani meninggal. "Mana istrimu, Ningsi?" tanya Bu Lastri sambil menatap Ricky dengan penuh perhatian. Ricky tersenyum tipis. "Di kamar, Bu. Lagi nyusui Aisyah," jawabnya, sambil sedikit mengangguk ke arah kamar tempat Ningsi beristirahat. Bu Lastri mengangguk, kemudian sepertinya teringat sesuatu. Ia segera memberitahu pembantunya yang sedang sibuk di dapur untuk menyiapkan makan siang. Ricky merasa sedikit lebih rileks setelah obrolan singkat itu. Meskipun Bu Lastri bukanlah orang yang terlalu dekat dengannya, ia tetap merasa ada kehangatan dalam sambutan yang diberikan. Ia tahu bahwa di sini, di rumah Pak Slamet, ia bisa sedikit melupakan kekhawatiran yang sedang melanda keluarganya. Setelah berbicara lebih lama dengan Pak Slamet dan Bu Lastri, suasana semakin nyaman, dan Ricky bisa merasa sejenak tenang dari segala kekhawatirannya di rumah. Pak Slamet dan Bu Lastri, meskipun hidup bersama dengan cara yang berbeda setelah pernikahan kedua mereka, tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Ricky merasa bahwa di tempat ini, meskipun ada perbedaan, ia bisa merasakan kembali rasa kasih sayang yang tulus. Setelah makan siang bersama, suasana di meja makan terasa lebih santai. Pak Slamet, Bu Lastri, Ricky, dan Ningsi duduk bersama, menikmati makanan yang sederhana namun penuh kehangatan. Meskipun Ricky merasa lebih tenang, pikirannya masih dipenuhi dengan kegelisahan tentang Aisyah. Makanan yang ada di depannya terasa hambar, seolah tidak mampu mengusir kecemasan yang terus menghantui dirinya. Setelah beberapa saat, Ricky memutuskan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa sudah waktunya untuk berbagi beban yang selama ini ia rasakan bersama Ningsi. Dengan perlahan, ia mulai menceritakan tentang apa yang menimpa anak mereka, Aisyah. Setiap malam, bayi kecil itu terus menangis tanpa henti, seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang. Ricky dan Ningsi sudah mencoba berbagai cara untuk menenangkan Aisyah, tetapi tidak ada yang berhasil. Tangisan itu terus berlanjut, bahkan semakin lama semakin intens, dan semakin membuat mereka cemas. Ricky menjelaskan bahwa itulah alasan mereka datang ke rumah Pak Slamet. Mereka merasa sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, dan merasa butuh pertolongan. Setelah mendengar cerita Ricky, Pak Slamet dan Bu Lastri terlihat terkejut. Mereka saling memandang sejenak, kemudian Pak Slamet memulai untuk memberikan masukan. "Jangan berpikir yang negatif dulu, Ricky," kata Pak Slamet dengan nada serius, namun masih mencoba memberi pengertian. "Kadang hal-hal seperti itu memang sulit dijelaskan, tapi jangan langsung berpikir yang buruk." Bu Lastri menambahkan, "Ya, benar itu. Jangan terlalu terbawa perasaan." Ricky terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Pak Slamet dan Bu Lastri. Namun, di dalam hatinya, ia tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu bahwa Aisyah tidak mungkin menangis terus-menerus tanpa alasan. Ada sesuatu yang sedang terjadi, meskipun ia belum tahu apa itu. Pak Slamet melanjutkan, "Dulu kamu juga seperti itu, Ricky. Waktu kecil, kamu juga sering menangis tanpa sebab yang jelas. Semua orang pasti melewati fase itu." Ricky mengangguk pelan, mengenang masa kecilnya yang memang penuh dengan keanehan yang kadang sulit dijelaskan. Namun, kali ini, perasaan yang ia alami berbeda. Aisyah bukanlah seperti dirinya waktu kecil, dan perasaan cemas yang ia rasakan tidak bisa disamakan begitu saja. Sementara itu, di hati Ningsi, perasaan yang sama bergelora. Ia merasa ada yang aneh dengan Aisyah, dan ia juga percaya bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi pada anak mereka. Meskipun Pak Slamet dan Bu Lastri mencoba menenangkan mereka, hati Ningsi tetap merasa gelisah. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang berperan dalam peristiwa ini. Dengan perasaan yang campur aduk, Ricky dan Ningsi melanjutkan makan siang mereka, meskipun mereka berdua sama-sama berpikir bahwa ada sesuatu yang harus segera ditemukan dan dihadapi. Kecemasan mereka belum juga mereda. Malam itu,
Setelah beberapa malam penuh dengan kegelisahan dan tangisan Aisyah yang tidak kunjung berhenti, suasana di rumah terasa lebih tenang. Aisyah tidak menangis, bahkan tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ningsi merasa sedikit lega, meskipun perasaan tidak nyaman masih menghantui dirinya. Ia terus memikirkan kejadian-kejadian yang terjadi di rumah mereka, terutama setelah Bu Fatimah datang dan memberi peringatan. Namun, di tengah malam yang sunyi, tiba-tiba Ningsi mendengar suara yang aneh. Awalnya ia hanya mengira itu adalah desisan angin yang masuk melalui celah jendela. Tapi suara itu semakin jelas dan terdengar sangat dekat, seperti ada sesuatu yang sedang berdesis di dekat telinganya. Desisan itu tidak berhenti, malah semakin kencang, membuat Ningsi terbangun dan gelisah. Ningsi berbalik, menatap suaminya, Ricky, yang terlelap tidur dengan tenangnya. Rasa sayang dan khawatir membuatnya ragu untuk membangunkan Ricky, karena ia tahu suaminya sangat lelah setelah perjalanan jauh. Dengan hati-hati, Ningsi memutuskan untuk keluar dari kamar, mencoba mencari tahu dari mana asal suara aneh itu. Begitu keluar, ia mencium aroma yang kuat, wangi bunga melati yang sangat khas. Baunya begitu kuat, seolah-olah bunga-bunga itu tumbuh di sekitar rumah. Ningsi merasa heran, karena tidak ada bunga melati di sekitar rumah mertuanya. Ia melangkah pelan, mengikuti aroma itu, yang semakin terasa jelas seiring dengan berjalannya waktu. Tiba-tiba, suara desisan itu semakin keras, membuat Ningsi semakin curiga. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mengikuti suara itu hingga akhirnya sampai di depan sebuah kamar yang lampunya terlihat menyala terang, meskipun malam sudah larut. Ningsi terhenti sejenak, menatap pintu kamar itu dengan hati berdebar. Rasa penasaran membuatnya terus melangkah maju, hingga akhirnya ia berdiri di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Ningsi berjongkok dan mengintip melalui lubang kunci, berharap bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Dengan mata terbelalak, Ningsi melihat sebuah yang sangat mengerikan. Di dalam kamar itu, ada seekor ular besar yang memiliki kepala seorang wanita cantik, lengkap dengan mahkota di kepalanya. Di depan ular tersebut, ada seorang wanita yang sedang bersujud dengan penuh penghormatan, seolah-olah sedang menerima perintah. Wanita itu tampak seperti seorang penyembah, terbenam dalam keheningan, namun mata Ningsi tak bisa berpaling dari ular besar itu. Kemudian, sosok ular tersebut memberikan sebuah peti yang terbuat dari. Peti itu terlihat berat dan penuh, berisi banyak sekali uang. Ningsi terdiam, seolah-olah tak bisa melepaskan pandangannya dari kejadian aneh yang baru saja dilihatnya. Namun, saat ia tengah mengamati, tiba-tiba ular itu mengangkat kepalanya, dan sepasang mata tajam yang berkilau menatap lurus ke arah Ningsi. Mata itu memancarkan kilatan yang sangat mengerikan, seolah-olah mengetahui bahwa ada seseorang yang sedang mengintip. Ningsi merasa tubuhnya kaku, dan jantungnya berdebar sangat keras. Tanpa bisa mengontrolnya, tubuh Ningsi terhuyung mundur sedikit, seolah-olah terhempas oleh kekuatan yang tak terlihat. Sebelum ia bisa berbuat apa-apa, pandangannya gelap dan ia terjatuh, pingsan di depan pintu kamar. "Sayang, bangun, sudah siang, Aisyah minta disusui itu," kata Ricky, sambil memegang bahu Ningsi. Suara lembut Ricky membawa Ningsi keluar dari tiduran yang gelisah. Sontak Ningsi pun terbangun dari tidurnya bingung. Ningsi mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Apa yang ia lihat, dan apa yang ia rasakan. Apa itu hanya mimpi, pikirnya dalam hati, bertanya-tanya apakah semua yang terjadi semalam benar-benar nyata. Ia menoleh ke sebelahnya dan melihat Ricky yang sudah bangun. Aisyah, anak mereka yang baru berusia beberapa bulan, menangis minta susu. Tangisan itu membuat Ningsi terbangun sepenuhnya. Perasaan aneh yang tadi muncul kini mulai menguap, tergantikan oleh rasa sayang dan keinginan untuk menenangkan buah hati mereka. Aisyah akhirnya berhenti menangis dan mulai menyusui dengan tenang. Ningsi memejamkan matanya sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, meskipun ada perasaan yang masih mengganggu, yang lebih penting saat ini adalah Aisyah, anaknya yang butuh perhatian dan kasih sayang. Namun, seiring Aisyah yang tenang di pelukannya, Ningsi tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih misterius, yang sedang terjadi di balik semua ini. Pagi itu,
Ricky dan bapaknya, Pak Slamet, duduk bersama di meja makan untuk sarapan. Suasana pagi terasa tenang, dengan udara segar yang masuk melalui jendela dapur. Pak Slamet terlihat cukup santai, menikmati sarapan sambil sesekali berbicara ringan dengan anaknya. Bu Lastri, istri kedua Pak Slamet, sibuk di dapur menyiapkan hidangan lainnya untuk melengkapi sarapan mereka. Tak lama setelah itu, Ningsi masuk ke dalam rumah bersama Aisyah yang sedang digendongnya. Aisyah tampak tenang di pelukan ibunya, meski masih ada sisa-sisa tangisan dari malam sebelumnya. Ningsi merasa sedikit lelah setelah semalaman terjaga, tetapi dia berusaha untuk tetap tersenyum dan menyapa keluarga yang sedang sarapan. Begitu sampai di ruang makan, Bu Lastri langsung berdiri dan berjalan menghampiri Ningsi. Tanpa berkata apa-apa, Bu Lastri membuka tangannya, seolah-olah ingin menggendong Aisyah. Bu Lastri yang begitu cepat mengambil alih, tetapi ia pun merasa senang melihat Aisyah digendong oleh neneknya. Namun, di hati Ningsi merasakan sesuatu yang aneh. Ada aroma yang begitu kuat tercium di udara, wangi bunga melati yang sangat khas dan menyengat. Wangi itu sama persis dengan yang ia cium semalam. Ningsi terkejut, seakan aroma itu membawa ingatan kembali ke malam yang penuh ketegangan dan kebingungannya. Aroma melati yang kuat, sosok ular kepala wanita cantik bermahkota, di dalam hatinya. Ia tidak ingin membebani pikirannya dengan sesuatu yang tidak jelas. Dengan langkah hati-hati, Ningsi bergabung dengan Ricky dan Pak Slamet untuk sarapan. Mereka duduk bersama, berbincang-bincang ringan, meskipun dalam hati Ningsi masih ada rasa cemas yang belum sepenuhnya hilang. Ia memandang Bu Lastri yang kini sedang menggendong Aisyah dengan penuh kasih sayang. Aisyah tampak lebih tenang, meskipun dalam hati Ningsi tetap ada pertanyaan yang belum terjawab. Sore itu, suasana di rumah Pak Slamet terasa lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Aisyah, yang biasanya tidak pernah bisa tidur nyenyak tanpa tangisan, kini tampak lebih tenang. Tidak ada lagi tangisannya yang menggema di seluruh rumah, hanya ketenangan yang mengisi udara. Ningsi dan Ricky merasa sedikit lega melihat keadaan anak mereka yang sudah kembali stabil. Meski perasaan cemas masih menghantui Ningsi, ia berusaha menenangkan dirinya dengan melihat Aisyah yang tidur dengan damai di pelukannya. Setelah beberapa saat, Ricky dan Ningsi pun memutuskan untuk kembali ke rumah mereka. Keputusan itu datang setelah melihat Aisyah yang sudah lebih tenang. Mereka merasa bahwa mungkin ini saat yang tepat untuk kembali ke rutinitas mereka. Ricky hanya mengajukan izin cuti singkat dari pekerjaan, dan meskipun hatinya masih sedikit khawatir, ia tahu bahwa ia harus kembali bekerja besok. Tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga tidak bisa ditunda lebih lama. Pak Slamet dan Bu Lastri, yang sudah lebih dari cukup membantu mereka selama ini, mengizinkan mereka untuk pulang. Mereka merasa senang melihat Aisyah sudah lebih baik, meskipun dalam hati mereka tetap ada sedikit rasa khawatir tentang apa yang sebenarnya terjadi pada anak mereka. Pak Slamet dan Bu Lastri memberi doa dan harapan terbaik, berharap semuanya akan berjalan lancar dan Aisyah akan tetap sehat. Setelah berpamitan, Ricky dan Ningsi segera membawa Aisyah ke mobil mereka. Meskipun suasana hatinya sedikit lebih ringan, Ningsi masih merasa ada yang mengganjal di dalam pikirannya. Ia berusaha untuk tidak terlalu banyak berpikir, memilih untuk fokus pada perjalanan pulang. Perjalanan pulang Ricky dan Ningsi terasa tenang di awal, meskipun jalan yang mereka lewati sepi, dikelilingi oleh hutan lebat yang tampak gelap di ujung senja. Mobil mereka melaju perlahan, dengan suara mesin yang terdengar jelas di kesunyian malam yang semakin mendalam. Aisyah yang tertidur di pelukan Ningsi tidak terganggu oleh suasana, sementara Ricky menyetir dengan tenang, meski pikirannya sedikit berat. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Ricky menginjak rem dengan cepat, menyebabkan mobil terhenti mendadak. Suara rem yang mencengkeram jalan memecah kesunyian hutan, dan mobil hampir terhenti sepenuhnya. Ningsi terkejut dan hampir kehilangan keseimbangan. Aisyah yang ada di pelukannya ikut terbangun karena kejutan tersebut. Ricky dengan cepat menoleh ke arah jalan dan melihat sesuatu yang besar bergerak melintasi jalan depan mobil mereka. Ternyata, seekor ular besar tengah melintas di jalan. Tubuhnya yang panjang dan gelap terlihat jelas meskipun cahaya mobil tidak terlalu terang. Ular itu melaju perlahan,
seakan-akan tak terganggu dengan keberadaan mobil yang ada di dekatnya. Ningsi yang memeluk erat Aisyah semakin terkejut melihat pemandangan itu. Ia menekan tubuh Aisyah lebih erat ke dalam pelukannya, merasa cemas dan sedikit takut. Aisyah yang biasanya tidak tenang, kali ini tampak merespon dengan ketakutan, memeluk ibunya lebih erat. Ricky mengamati ular itu dengan penuh perhatian, memastikan agar kendaraan tetap berhenti hingga ular itu benar-benar melewati jalan. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ular besar itu akhirnya melintas sepenuhnya dan menghilang ke sisi hutan. Keheningan kembali menyelimuti jalan yang sepi itu. Ricky menenangkan diri dan mulai melepaskan rem, melanjutkan perjalanan. Namun, dalam benak Ningsi, peristiwa itu membawa ingatan kembali ke kejadian yang mengganggunya beberapa waktu lalu. Sosok ular besar dengan kepala manusia yang ia lihat di rumah Pak Slamet tiba-tiba muncul dalam bayangannya. Wajah wanita dengan mahkota, berwujud ular besar, muncul begitu jelas dalam pikirannya. Suasana mencekam itu kembali menghantui. Ningsi menundukkan kepala, menahan napas panjang untuk menenangkan dirinya. Ada banyak hal yang belum bisa ia pahami dan terima, tapi ia berusaha tidak terlalu memikirkan hal itu. Ningsi hanya menghela napas pelan, mencoba menenangkan perasaan yang kembali bergejolak. Ia berusaha untuk tetap fokus pada perjalanan, berdoa agar mereka bisa sampai di rumah dengan selamat. Ricky melaju perlahan, sementara Ningsi kembali menatap jalanan yang semakin gelap, berharap kejadian aneh yang semalam terjadi tidak akan terulang lagi. Ketika mereka melintasi sebuah tikungan jalan yang sempit, keadaan tiba-tiba berubah menjadi kacau. Mobil yang dikendarai Ricky tiba-tiba oleng, seakan-akan ada sesuatu yang menarik arah kemudi. Ricky berusaha keras mengendalikan mobil, tetapi ban mobil itu tiba-tiba selip, dan mobil meluncur dengan cepat, menabrak pagar pembatas jalan yang ada di sisi tikungan. Suara benturan yang keras mengguncang tubuh mereka, dan mobil terhenti setelah menabrak pohon besar yang ada di samping jalan. Semua terjadi begitu cepat. Ningsi yang semula terpejam dan tenang, kini terlempar ke depan. Aisyah yang ada di pelukannya pun terdorong, meskipun Ningsi berusaha melindunginya dengan sekuat tenaga. Kepala Ningsi terasa pusing, tubuhnya terasa sakit setelah terhantam dengan keras. Ricky yang duduk di kursi pengemudi terpukul keras oleh sabuk pengaman dan setir mobil, napasnya sesak. Kepalanya terasa berat, pusing, dan darah mengalir dari luka di dahinya. Beberapa saat setelah kecelakaan itu, mobil terdiam dalam hening yang mencekam. Suara kaca pecah dan deru napas mereka yang terengah-engah mulai terdengar. Tidak ada gerakan dari dalam mobil selain tarikan napas yang terputus-putus. Tiba-tiba, terdengar langkah-langkah tergesa-gesa dari luar mobil. Beberapa warga yang melihat kejadian itu segera berlari menuju mobil mereka. Dengan sigap, mereka mencoba membuka pintu yang sudah penyok dan memberi pertolongan. Aisyah yang terjaga di pangkuan ibunya menangis, meskipun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Warga sekitar segera menghubungi rumah sakit terdekat dan berusaha menenangkan keadaan yang begitu kacau. Tak lama setelah itu, ambulans datang dengan sirene yang memekakkan telinga. Petugas medis dengan cepat mengevakuasi mereka semua ke dalam ambulans. Warga yang menyaksikan kejadian itu merasa cemas dan takut, tetapi mereka juga bersyukur karena bisa segera memberikan pertolongan. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Ricky dan Ningsi berada dalam kondisi yang sangat lemah. Kepala mereka terasa berputar-putar, tubuh mereka dipenuhi rasa sakit. Aisyah yang ada di pelukan Ningsi masih menangis, tetapi tubuhnya terlihat lemas dan terkulai. Perasaan cemas menguasai hati Ningsi. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada keluarganya, dan ia hanya berharap mereka akan selamat sampai ke rumah sakit. Kecelakaan yang mengerikan itu meninggalkan bekas yang dalam di hati mereka, dan perjalanan yang sebelumnya terasa biasa saja, kini berubah menjadi mimpi buruk yang sulit dilupakan. Semua yang mereka pikir akan berakhir dengan selamat kini berubah menjadi kekhawatiran yang tak terungkapkan. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan Ningsi hanya bisa berdoa agar mereka semua bisa segera mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Setelah kecelakaan yang mengerikan, Ricky, Ningsi, dan Aisyah segera dilarikan ke IGD rumah sakit. Ambulans melaju cepat melalui jalanan yang gelap, sirene yang melengking seolah memecah keheningan malam.
Aisyah yang sebelumnya tampak tenang kini menangis keras, suaranya yang mengiris hati terdengar jelas meskipun suasana sekitar terasa sangat kacau. Ningsi yang masih terasa pusing akibat benturan di kepalanya mencoba menenangkan Aisyah, meskipun ia sendiri merasa sangat lemah dan kesakitan. Sesampainya di rumah sakit, petugas medis dengan cepat menangani mereka. Ricky yang juga terluka cukup parah segera dibawa ke ruang perawatan, sementara Ningsi, yang tubuhnya tergores dan lebam, segera dipindahkan ke tempat tidur pasien. Aisyah yang masih menangis diletakkan di samping ibunya, mendapatkan perhatian medis agar bisa segera dipastikan kondisinya. Semua terjadi dengan sangat cepat, namun di balik kecepatan pertolongan itu, ketegangan masih terasa sangat jelas. Keadaan di IGD mulai sedikit kondusif setelah beberapa waktu. Petugas medis berusaha menstabilkan kondisi mereka dan memberikan pertolongan terbaik yang mereka bisa. Ningsi masih terbaring lemah di tempat tidur, matanya berkaca-kaca melihat Aisyah yang terus menangis dalam pelukannya. Ricky yang terbaring di tempat terpisah, berusaha mengumpulkan tenaga, meski seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Setelah beberapa saat, Ricky dan Ningsi mulai sadar sepenuhnya dari ketidaksadaran mereka, dan mereka tahu bahwa mereka perlu menghubungi keluarga untuk memberitahu tentang kejadian tersebut. Ricky dengan tangan yang gemetar meraih telepon genggamnya dan mulai menelpon Pak Slamet, memberitahukan bahwa mereka dalam keadaan darurat di rumah sakit. Ningsi juga menghubungi Bu Lastri, berharap mereka bisa segera datang untuk memberi dukungan. Tak lama setelah telepon itu, Pak Slamet dan Bu Lastri tiba di rumah sakit. Keduanya tampak cemas dan khawatir, wajah mereka menunjukkan rasa panik yang besar saat mereka mencari anak dan menantunya. Begitu mereka menemukan Ricky dan Ningsi, perasaan lega bercampur dengan kecemasan mulai tampak di wajah mereka. Bu Lastri langsung menuju ke tempat Ningsi dan Aisyah, memeriksa mereka dengan cemas, sementara Pak Slamet berdiri di sisi Ricky, menatap anaknya dengan wajah yang penuh kecemasan. Di tengah kepanikan dan kesedihan yang menyelimuti mereka, Ningsi merasa sedikit lega mengetahui bahwa keluarganya ada di sana, mendukung dan membantu mereka melewati momen sulit ini. Meskipun kecelakaan yang mereka alami sangat mengerikan, kehadiran keluarga memberikan sedikit kenyamanan di tengah ketidakpastian dan kesakitan yang mereka rasakan. Tangis Aisyah yang semakin keras dan dramatis membuat petugas medis semakin khawatir. Meskipun sudah mendapatkan perhatian segera setelah kecelakaan, Aisyah tetap tidak berhenti menangis. Suaranya yang melengking menambah kecemasan yang sudah menguasai suasana di ruang IGD. Dokter yang melihat kondisi Aisyah dengan cepat memutuskan untuk membawanya ke ruang perawatan khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tak lama setelah itu, Aisyah dibawa dengan menggunakan tandu, diikuti oleh beberapa perawat yang membantu untuk memantau kondisinya. Ricky dan Ningsi yang masih terbaring di tempat tidur rumah sakit hanya bisa menatap dengan penuh kecemasan. Mereka merasa tak berdaya melihat putri mereka, Aisyah, dibawa pergi untuk diperiksa. Sementara itu, Pak Slamet dan Bu Lastri, yang datang lebih lambat, kini berdiri di dekat anak dan menantunya, sama-sama merasakan kecemasan yang mendalam. Mereka semua menunggu dengan harap-harap cemas, berharap dokter dapat segera memberikan kabar baik. Waktu terasa sangat lambat. Setiap detik yang berlalu seolah semakin menambah beban yang mereka rasakan. Ningsi menggenggam tangan Ricky dengan erat, mencoba menenangkan dirinya meskipun hatinya sangat tertekan. Pak Slamet berjalan mondar-mandir, tak sabar menunggu berita. Bu Lastri, yang tampak lebih tenang, sesekali memandang pintu ruang IGD, menunggu seorang dokter keluar membawa kabar mengenai kondisi Aisyah. Setelah beberapa lama menunggu, pintu ruang IGD akhirnya terbuka. Semua mata tertuju ke arah dokter yang keluar, berharap dapat mendengar kabar yang menggembirakan. Dokter yang datang untuk memberikan penjelasan itu tampak serius. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat sedikit cemas. Dia mulai menjelaskan kondisi Aisyah yang baru saja diperiksa. Aisyah mengalami luka yang cukup parah di bagian leher sebelah kanan akibat pecahan kaca mobil yang menyayat kulitnya. Meskipun saat itu mereka telah melakukan perawatan darurat, luka tersebut cukup dalam dan berisiko tinggi. Ricky dan Ningsi hanya bisa terdiam tanpa kata, mereka tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun,
Saat dokter sedang menjelaskan lebih lanjut, sebuah bisikan datang dari seorang perawat yang mendekat ke dokter. Perawat itu tampak panik, dan beberapa kata yang dia sampaikan membuat dokter tiba-tiba terdiam. Seketika, ekspresi dokter berubah, menjadi lebih serius dan penuh keprihatinan. Dia menatap keluarga itu dengan tatapan penuh kesedihan. Beberapa detik setelah bisikan itu, dokter itu menatap mereka semua dengan penuh penyesalan dan berkata perlahan, menyampaikan kabar yang lebih buruk dari yang sudah mereka dengar. Aisyah telah meninggal dunia. Perawat yang memberitahu dokter itu mengonfirmasi bahwa Aisyah sudah tidak lagi bernyawa saat diperiksa di ruang IGD. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah siang bolong, menghancurkan segalanya. Ricky dan Ningsi yang selama ini berharap bisa mendengar kabar baik, terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, Ningsi yang tidak bisa menahan emosinya langsung menangis histeris, merasakan kehilangan yang begitu besar. Tangisnya menggema di ruang itu, mengguncang hati semua orang yang ada di sana. Semua yang mendengarnya terperangah, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ricky pun tak mampu berkata apa-apa. Kepalanya terasa berputar, dan tubuhnya lemas seolah tak memiliki tenaga. Pak Slamet dan Bu Lastri, yang ada di samping mereka, merasa sangat terpukul. Keduanya memandang Ningsi dan Ricky dengan rasa pedih yang mendalam, meskipun mereka juga tak tahu harus berkata apa untuk menghibur. Semua yang ada di ruangan itu merasa seolah waktu terhenti, dan mereka hanya bisa menerima kenyataan yang begitu sulit untuk dipercaya. Kepergian Aisyah, yang begitu mendalam bagi keluarga itu, menyisakan rasa sakit yang tak terlukiskan. 3 hari setelah pemakaman Aisyah, Ricky dan Ningsi memutuskan untuk mengunjungi kuburan anak mereka. Meskipun rasa kehilangan masih sangat mendalam, mereka merasa perlu untuk berziarah, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Aisyah. Mereka datang dengan hati yang berat, mencoba mengatasi kesedihan yang melanda, namun tetap merasa bahwa itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Saat mereka sampai di area pemakaman, suasana di sekitar kuburan terlihat sunyi. Hanya angin sepoi-sepoi yang terdengar di antara pepohonan. Kuburan Aisyah tampak terawat dengan baik, bunga yang mereka tanam sebelumnya masih segar, namun ada sesuatu yang aneh. Di dekat nisan Aisyah, sebuah ular besar melingkar dengan tenang. Ular itu terlihat tidak bergerak, hanya menatap Ricky dan Ningsi dengan mata yang tajam dan penuh perhatian. Keberadaannya seakan membawa aura yang tidak biasa. Ricky dan Ningsi terkejut melihat hal itu. Mereka tidak bisa mengerti mengapa ular itu berada di sana, terutama di dekat makam Aisyah. Mereka berdiri di tempatnya, tidak bisa bergerak, hanya terdiam memandangi ular yang tetap memandang mereka. Ada rasa takut yang mulai merayap dalam diri mereka. Ular itu tampak sangat tenang, seolah tidak mengancam, tetapi keberadaannya terasa sangat aneh dan mengganggu. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi, namun mereka tidak bisa mengungkapkan perasaan itu. Setelah beberapa saat yang terasa lama, ular itu mulai bergerak perlahan. Tanpa ada suara atau gerakan yang mencolok, ular itu mulai melingkar kembali, menjauh dari nisan Aisyah. Perlahan, ular itu meluncur menjauh, dan akhirnya menghilang ke dalam rerumputan yang lebat di sekitar pemakaman. Suasana kembali sunyi, namun hati Ricky dan Ningsi dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Mereka tidak bisa menjelaskan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Keduanya berdiri terdiam, merasakan ketegangan yang belum hilang. Meskipun ular itu telah pergi, perasaan tidak tenang tetap menyelimuti mereka. Ada sesuatu yang terasa ganjil, seolah peristiwa tersebut bukan sekadar kebetulan. Mereka berdua saling berpandangan, tetapi tak ada kata-kata yang keluar. Rasa takut dan kebingungan memenuhi pikiran mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu hanya sebuah kejadian biasa, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi tanpa mereka sadari? Ricky dan Ningsi pulang dengan hati yang berat setelah berziarah ke makam Aisyah. Mereka memasuki rumah yang kini terasa hampa dan sepi, tak ada lagi tawari yang anak mereka yang biasa menghiasi rumah itu. Segala kenangan tentang Aisyah begitu jelas di pikiran mereka, membuat mereka merasa seolah kehilangan separuh diri. Mereka duduk di teras rumah, meresapi kesedihan yang tak kunjung reda,
mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja mereka alami. Udara sore yang sejuk tak bisa mengurangi rasa sesak yang ada di dada mereka. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Ricky dan Ningsi mengalihkan pandangan mereka dan melihat Bu Fatimah, tetangga mereka, yang tampak berjalan menuju rumah mereka dengan ekspresi serius. Wajah Bu Fatimah terlihat cemas, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ketika sampai di depan mereka, Bu Fatimah langsung berkata dengan nada yang penuh misteri, "Apa yang saya khawatirkan terjadi?" Suaranya terkesan berat, seperti memendam sebuah rahasia yang sulit untuk diungkapkan. Ningsi dan Ricky saling berpandangan, bingung dengan kata-kata Bu Fatimah. Sebuah perasaan tidak enak mulai muncul dalam diri mereka. Bu Fatimah melanjutkan, "Tumbal pesugihan,